Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Terus belajar. Kenapa? Sakit ya Bu. Sakit terus ya Bu. Kalian udah jenuh? Belum Bu. Soalnya baru 1 hari sakitnya. Oh, jangan-jangan orangnya bohong ya? Tahu sih Bu. Iya, soalnya nggak biasa kan orang itu kalau misalkan kayak nggak suka dengan gurunya atau siapa saja pasti banyak saja alasannya kayak gitu. Bukan gitu. Nah, mereka dia. Oh, syukurnya kalau sakit benar. Bu, aku minta izin kamar mandi. Oh ya, silakan. Di sini gua akan menjelaskan latar belakang konsentrasi belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam proses pembelajaran membutuhkan konsentrasi. Tanpa konsentrasi belajar, maka peristiwa belajar itu sesungguhnya tidak ada atau tidak berlangsung. Dalam belajar itu harus butuh konsentrasi. Konsentrasi merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam diri setiap manusia yang berfungsi untuk pengambilan pelajaran maupun keputusan. Misalkan dalam belajar atau dalam mengambil keputusan, berarti kita harus konsentrasi. Akibat dari ketidakkonsentrasian siswa, maka hasil belajar pun tentu sangat rendah atau tidak optimal. Misalnya kita dalam belajar itu, kalau kita nggak niat belajar, pasti nilainya semuanya rendah. Minta tolong diikutin videonya deh. Ada gangguan konsentrasi belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsentrasi merupakan pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Ada beberapa juga menurut para ahlinya. Menurut Nura, konsentrasi belajar adalah kemampuan untuk memusatkan pikiran terhadap aktivitas belajar. Terus, menurut Hendra, konsentrasi belajar itu maksudnya adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau mengisi segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Apakah ada teman-teman yang menanggapinya? Misalkan dari teman-teman ada kayak kesimpulannya dari konsentrasi belajar tersebut selain menurut para ahli, dari pendapat sendiri. Konsentrasi belajar itu adalah pemusatan pemikiran pada individu. Terima kasih ya. Di konsentrasi belajar juga ada aspek-aspek konsentrasi belajar. Yang pertama, pemusatan pikiran. Pemusatan pikiran yaitu suatu keadaan belajar yang membutuhkan ketenangan nyaman perhatian seseorang dalam memahami isi pelajaran yang dihadapi. Yang kedua, motivasi. Motivasi merupakan keinginan atau dorongan yang terdapat dalam diri seorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang ketiga, rasa khawatir. Rasa khawatir merupakan perasaan yang tidak tenang karena seorang merasa
keempat, perasaan tertekan adalah perasaan seseorang yang bukan dari individu, melainkan tuntutan dari orang lain maupun lingkungan. Yang kelima, gangguan pemikiran. Gangguan pemikiran merupakan hambatan seseorang yang berasal dari dalam individu maupun orang sekitar. Yang keenam, gangguan kepanikan. Gangguan kepanikan dalam bentuk rasa merupakan hambatan dalam berkonsentrasi. Yang ketujuh, kesiapan belajar adalah keadaan seseorang yang sudah siap akan menerima pelajaran sehingga individu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Lanjut, gejala-gejala yang nampak pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, anak merasa betah untuk nonton di luar kegiatan belajar, tetapi kalau belajar sebentar sudah merasa tidak tahan. Misalnya dalam belajar, kan anak juga kan tidak semua mata pelajarannya disukai. Pasti ada salah satu. Oke kok. Ada gejala-gejala yang nampak pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, anak merasa betah untuk nonton di luar kegiatan belajar, tetapi kalau belajar sebentar sudah merasa tidak tahan. Yang kedua, mudah kena rangsangan lingkungan, suara radio, TV, gangguan teman, adik atau kakak. Yang ketiga, selesai belajar tidak tahu apa yang baru saja dipelajari. Kita sering kayak gitu, misalkan sudah dikasih mata pelajaran tapi nggak ingat berapa menit lupa. Kayak dengar kiri, keluar telinga kanan. Yang keempat, kadangkala selalu mondar-mandir kesana kemari untuk mencari perlengkapan belajar. Misalkan kita kan sebelum ke sekolah itu kayak nggak siap untuk belajar, jadinya kita suka mondar-mandir cari perlengkapan. Misalkan ibunya tidak tiba-tiba datang, kita cepat-cepat nyari perlengkapan dalam belajar, contohnya pulpen, buku kayak gitu. Lanjut, penyebab terganggunya konsentrasi belajar. Hambatan konsentrasi pada umumnya terjadi karena perhatiannya bercabang. Misalkan kita lagi dalam belajar ini, terus kita di sini tapi pikirannya melayang misalnya ke pacar ke siapa, ke orang tua atau ke siapa saja. Jadinya kan konsentrasinya berkurang. Terjadi pertentangan antara keinginan belajar dengan dorongan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Dengan menentukan semua keinginan yang tidak berhubungan dengan belajar, seseorang dapat ditingkatkan dengan niat mengerjakan, mempersiapkan suasana, bahan dan semua perlengkapan yang diperlukan. Daripada kalian capek, kita olahraga dulu sebentar. Silakan. Kita kasih goyang. Permainannya
suruh megang rambut. Kalau misalkan ibu bilang suruh megang rambut berarti megang rambut. Kalau ibu bilang megang mata, Megang mata. jangan megang karena suruh dulu. Ibu belum suruh. Enggak ngerti itu. Bisa. Kalau ibu Iya, suruh suruh. kan. Kalau suruh itu dilakukan. Kalau tidak ada suruh itu jangan. Iya. Gitu. Iya. Ini melatih konsentrasi kita ya. Yang pertama, ibu suruh megang kepala. No, bisa. Terus megang hidung. Hidung. Megang hidung. Ibunya pengen kepala. Iya, iya. Tadi ikutin apa yang dia katakan. Ngerti apa yang ibu katakan. Iya, kalau ibu bilang Jangan ikut apa yang ibu ibu suruh megang pundak. Pundak. Mana pundak itu? Ada LC-nya lupa mana pundak. Ini pundaknya ini. Ibu suruh megang mulut. Nah, semuanya. Silakan duduk. Iya. Lanjut. Apakah ibu bisa lanjut? Bisa, Bu. Faktor-faktor penyebab gangguan konsentrasi. Karena di dalam konsentrasi itu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal. Faktor internal itu dari dalam diri. Misalnya minat belajar, mata pelajaran yang dianggap tidak menarik, rencana jadwal belajar yang buruk, dan kesehatan yang sedang menurun. Kita kan sering misalkan nggak suka mata pelajarannya, pasti selalu ada aja alasannya untuk nggak ikut kayak gitu. Itu dari dalam diri kita. Terus faktor internal berupa suasana, pelengkapan penerangan ruangan, suara, dan adanya gambar-gambar yang mengganggu perhatian. Yang pertama, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Yang kedua, timbulnya perasaan negatif seperti gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Yang ketiga, suasana lingkungan yang berisik dan berantakan, suara hiruk-pikuk kendaraan. Yang keempat, gangguan kesehatan jasmani. Dan yang kelima, bersifat pasif dalam belajar. Itu dari faktor eksternal. Lanjut, cara mengatasi gangguan konsentrasi belajar. Yang pertama, kesehatan belajar atau ready learning. Sebelum melakukan aktivitas belajar, anak harus dalam kondisi fresh untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kondisi fisik dan psikis. Dua, lingkungan belajar yang harus kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Yang ketiga, menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi, berpikir dan aktif bertanya untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar. Dan yang keempat, cara belajar yang baik untuk memudahkan konsentrasi belajar. Dibutuhkan panduan untuk pengaktifan secara berpikir, penyelesaian fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Yang kelima, belajar yang aktif.
Dengan mengembangkan pola belajar aktif siswa, maka konsentrasi belajar akan tumbuh di dalam proses pembelajaran. Sampai di sini udah paham? Sudah, Bu. Ibu lanjutnya lagi sedikit. Tadi ibu ada kasih tugas di teman kalian, silakan kerja. Ibu kasih 5 menit ya. Iya, sudah, Bu. Itu soalnya satu orang satu pertanyaannya, tinggal kalian pilih mana yang kalian bisa. Gimana tadi, Bu? Ibu tadi udah ngirim ke teman kalian, coba kalian udah di teman kalian. Soalnya soal sama soalnya satu soal satu siswa. Sudah, Bu. Udah? Ya. Silakan. Satu soal, Satu siswa. satu siswa, satu soal. Siapa namanya? Silakan kita. Baik, pertanyaannya apa yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa? Yang pertama, memperhatikan setiap materi belajar yang disampaikan guru. Yang kedua, dapat respon dan memahami setiap materi belajar yang diberikan. Yang ketiga, selalu bersikap aktif dengan bertanya dan memberikan mengenai materi pelajaran yang disampaikan guru. Ya, itu ya. Apakah ada teman-teman yang belum mengerti? Sudah, Bu. Oh, ya. Silakan lanjut. Nama siapa? Bisa. Baik. Yang pertanyaan yang kedua itu adalah cara untuk mengukur konsentrasi belajar. Yang pertama itu adalah memperhatikan setiap materi pelajaran yang disampaikan guru. Yang kedua, dapat merespon dan memahami setiap materi pembelajaran yang diberikan. Yang ketiga, selalu bersikap aktif dengan bertanya dan memberikan argumentasi mengenai materi pembelajaran yang disampaikan guru. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Mungkin itu ya. Apa ada tambahan dari jawabannya teman kalian? Sudah mengerti? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan siswa sulit konsentrasi dalam belajar? Adapun penyebab kesulitan konsentrasi ialah lemahnya minat pada pembelajaran. Jika siswa kurang berminat untuk belajar, maka siswa akan mudah terpengaruh pada hal-hal yang lain, lebih menarik perhatiannya, sehingga pada akhirnya siswa tidak mengerti isi pelajaran yang seharusnya diperhatikan secara isi. Ya. Nama siapa? Yeni, Ibu. Oh ya. Terima kasih ya Yeni. Lanjut. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi otak dengan mudah dan efektif ketika belajar? Jawabannya, pertama, istirahat yang cukup. Kedua, pusatkan pikiran. Tiga, makan sehat. 4, rutin berolahraga. 5, minuman berkafein. 6, beristirahat sejenak. 7, latihan otak. Kira-kira itu dan Nama siapa? ya sih, Bu. Karena adik-adik sudah menjawab pertanyaan ibu memberikan alasan. Jawaban kalian sudah oke. Terima kasih Ibu.
yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Berarti Ibu lanjut. Apakah teman-teman ada kesimpulan sendiri? Iya, ada. Ibu lanjut ya, kesimpulannya. Belajar merupakan suatu hal pokok dalam dunia pelajar. Namun, tidak sedikit yang mengalami kesulitan belajar. Yang salah satunya penyebabnya adalah gangguan konsentrasi. Gangguan konsentrasi ini menjadikan proses pembelajaran tidak efektif. Gangguan konsentrasi diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah lemahnya minat dan motivasi pada belajar, timbulnya rasa negatif, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan, gangguan kesehatan jasmani, pasif dalam belajar, serta tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar dengan baik. Untuk menghindari adanya gangguan konsentrasi belajar tersebut, maka siswa perlu melakukan kesiapan belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir dan aktif bertanya, menggunakan cara belajar yang baik serta penerapan belajar yang aktif. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Ibu? Apa ada yang ingin ditanyakan? Untuk sekarang dan oh ya, terima kasih ya. Untuk hari ini materi Ibu sampai di sini ya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati adik-adik semua, Ibu minta maaf. Ibu. Karena di awal tadi kita berdoa, maka akhir juga kita berdoa. Silakan berdiri. Silakan dengan satu doa. Mari kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih ya. Untuk hari ini Ibu cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih ya. Ibu. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Terus belajar. Kenapa? Sakit ya, Bu. Emangnya, Bu. Sakit terus. Kalian udah jenuh? Belum, Bu. Soalnya baru 1 hari sakitnya. Oh, jangan-jangan orangnya bohong ya? Tidak tahu sih, Bu. Iya, soalnya nggak biasa kan orang itu kalau misalkan kayak nggak suka dengan gurunya atau siapa saja pasti banyak saja alasannya kayak gitu. Bukan gitu. Nah, kayak dia. Oh, syukurnya kalau sakit beneran. Hari ini Ibu akan membawa materi yang bertema konsentrasi dalam belajar. Ada yang bisa bantu Ibu? Mau nyalain monitornya? Bisa, Bu. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan berdiri. Saya minta teman satu orang yang memimpin kita dalam doa. Silakan saya berdoa. Dalam nama Bapa, terima kasih ya.
konsentrasi belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam proses pembelajaran membutuhkan konsentrasi. Tanpa konsentrasi belajar, maka peristiwa belajar itu sesungguhnya tidak ada atau tidak berlangsung. Dalam belajar itu harus butuh konsentrasi. Konsentrasi merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam diri setiap manusia yang berfungsi untuk pengambilan pelajaran maupun keputusan. Misalkan dalam belajar atau dalam mengambil keputusan, berarti kita harus konsentrasi. Akibat dari ketidakkonsentrasian siswa, maka hasil belajar pun tentu sangat rendah atau tidak optimal. Misalnya kita dalam belajar itu, kalau kita nggak niat belajar, pasti nilainya semuanya rendah. Minta tolong diikutin videonya deh. Ada gangguan konsentrasi belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsentrasi merupakan pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Ada beberapa juga menurut para ahlinya. Menurut Nura, konsentrasi belajar adalah kemampuan untuk memusatkan pikiran terhadap aktivitas belajar. Terus, menurut Hendra, konsentrasi belajar itu maksudnya adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau mengisi segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Apakah ada teman-teman yang menanggapinya? Misalkan dari teman-teman ada kayak kesimpulannya dari konsentrasi belajar tersebut selain menurut para ahli, dari pendapat sendiri. Konsentrasi belajar itu adalah pemusatan pemikiran pada individu. Terima kasih ya. Di konsentrasi belajar juga ada aspek-aspek konsentrasi belajar. Yang pertama, pemusatan pikiran. Pemusatan pikiran yaitu suatu keadaan belajar yang membutuhkan ketenangan nyaman perhatian seseorang dalam memahami isi pelajaran yang dihadapi. Yang kedua, motivasi. Motivasi merupakan keinginan atau dorongan yang terdapat dalam diri seorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang ketiga, rasa khawatir. Rasa khawatir merupakan perasaan yang tidak tenang karena seorang merasa tidak nyaman, seorang merasa tidak optimal dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, perasaan tertekan adalah perasaan seseorang yang bukan dari individu, melainkan tuntutan dari orang lain maupun lingkungan. Yang kelima, gangguan pemikiran. Gangguan pemikiran merupakan hambatan seseorang yang berasal dari dalam individu maupun orang sekitar. Yang keenam, gangguan kepanikan. Gangguan kepanikan dalam bentuk rasa merupakan hambatan dalam berkonsentrasi. Yang ketujuh, kesiapan belajar adalah keadaan seseorang yang sudah siap akan menerima pelajaran sehingga
individu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Lanjut, gejala-gejala yang nampak pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, anak merasa betah untuk nonton di luar kegiatan belajar, tetapi kalau belajar sebentar sudah merasa tidak tahan. Misalnya dalam belajar,